Kenapa orang pintar bisa bangkrut dan orang biasa bisa jadi kaya? Dan yang bikin saya tertarik, buku ini bilang kalau kamu pintar, rajin, dan bekerja keras, ternyata belum cukup untuk membuat hidup tenang dan aman secara finansial. Menurut buku ini loh ya. Dan kita akan bahas masalah uang terbesar di hidup manusia yang terjadi bukan karena kurang pintar, tapi karena cara berpikir yang salah sejak dari awal. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Farel Sebayang dan selamat datang di playlist terbaru kita yaitu buku dan cara berpikir. Bayangin gini teman-teman, ada dua orang. Yang pertama, dia orangnya pintar, lulusan dari kampus top, kampus terbaik, kerja di kantor besar, gajinya besar, dan semua orang kagum padanya. Dan orang yang kedua, sederhana, biasa saja, gajinya kecil, tidak pernah pamer, dan nggak kelihatan sukses. Lalu singkat ceritanya teman-teman, 10 tahun berlalu. Orang yang pertama, stres, cicilan banyak, dan takut kehilangan pekerjaan. Dan orang yang kedua, hidup tenang, punya tabungan, dan tidak panik walaupun penghasilannya kecil. Perlu diketahui teman-teman, ini bukan cerita karangan, ini adalah cerita yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kita sering lihat ini kan, orang gaji besar tapi hidupnya panik, orang sederhana tapi tidur nyenyak, dan orang yang pamer mobil tapi utangnya segudang. Aneh ya, kalau uang itu soal pintar, harusnya yang paling pintar itu yang paling aman. Tapi kenyataannya tidak begitu, teman-teman semua. Nah, terus pertanyaannya siapa yang salah? Kenapa uang nggak nurut sama logika? Dan kenapa emosi malah yang paling sering memegang kendali dalam hidup kita? Nah, disinilah buku Psychology of Money masuk, teman-teman semua. Buku ini bilang satu hal penting, bahwa uang itu bukan soal angka, tapi uang itu soal manusia. Ternyata Michael Jackson, seorang petinju legendaris yang kekayaannya lebih 300 juta dolar. Dan akhirnya bangkrut. Kenapa? Karena dia bodoh teman-teman, tapi karena emosinya yang pegang kendali. Ingin cepat, ingin pamer, dan ingin menang terus. Dan bandingkan dengan Warren Buffett yang hidupnya lebih sederhana, rumahnya lebih biasa saja, dan mobilnya juga biasa. Bukan karena dia pelit teman-teman, tapi karena satu hal, yaitu bertahan lama lebih penting daripada menang besar teman-teman semua. Dan fakta menarik dari buku ini, kebanyakan orang kaya bukan karena keputusan yang hebat, tapi karena mereka bisa mengendalikan dan tidak membuat keputusan yang bodoh. Di cerita ini kamu akan dapat 3 hal. Yang pertama, yaitu kenapa emosi lebih berbahaya daripada kemiskinan. Yang kedua, kenapa sabar lebih baik dan lebih mahal daripada bakat. 3, cara berpikir sederhana supaya uang tidak mengendalikan hidup kita, teman-teman. Pelajaran terbesarnya sangat sederhana. Tujuan uang itu bukan bikin kamu kelihatan sukses, tapi tujuan uang itu supaya kamu dan kita bisa tenang. Kamu gak harus lebih pintar dari semua orang, kamu gak harus lebih kaya dari semua orang. Kamu cuma perlu tidak serakah, tidak panik, dan tidak ingin yang instan-instan saja. Dan dari buku ini, yang bertahan itulah yang menang, bukan yang paling cepat. Kalau cerita ini bikin kamu mikir, kalau kamu mulai sadar bahwa cara pikir kita tentang uang ini harus diubah, ya Psychology of Money. Belajar yang bertahap, tapi konsisten. Sampai di sini saja episode pertama playlist buku dan cara berpikir. Semoga kamu suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.